Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita, tadabbur kita suratul Kahfi. Minggu lepas kita pelajari sama ayat yang ke-31. Ayat terakhir bagi kisah pertama, fitnah pertama, yakni fitnatuddin. Karena selepas itu ayat yang mula ayat 32 kita pindah bicarakan tentang ayat yang berkaitan dengan fitnatul mal. Kisah kedua dalam surah Kahfi, fitnatul mali, fitnah harta benda. Itu bermula ayat 32. Ingin saya tegaskan lagi sekali, kesimpulan dan pengajaran daripada ayat 31 yang cerita tentang surga yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Kesimpulan pertama, bahawa al-jannatu laisat muqabila a'malil abdi bal hiya rahmatum minallah. Surga bukannya balasan ataupun upah atas amalan seorang hamba, melainkan ianya merupakan rahmat daripada Allah. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang kita pelajari, bahawa seseorang, kata Nabi, tidak dimasukkan surga karena amalnya, tapi dimasukkan surga kerana rahmat Allah. Bermakna surga sebenarnya terlalu besar, terlalu mewah untuk dijadikan upah bagi amal kita, atau amal ibadah kita terlalu kecil untuk mendapat upah sehebat surga. Kalau begitu, apa fungsi amalan? Telah kita maklumi sama
fungsi amal yakni untuk attract rahmat Allah itu, untuk tarik rahmat Allah. Ibarat kita nak petik buah mangga yang sangat tinggi, kita tak sampai tangan kita, kita ambil galah. Galah itu lah jolok tu jolok. Jadi amal kita ini fungsinya untuk menjolok rahmat Allah biar turun. Dan bila rahmat dah turun, ya dengan rahmat itulah orang masuk surga. Yang keduanya, bahawa surga yang Allah ceritakan dalam Quran ini berisikan dua jenis nikmat. Pertama yakni nikmat hissiyah, kedua nikmat maknawiyah. Nikmat hissiyah yakni nikmat yang bersifat zahiriyah, hissiyah. Contohnya dalam ayat yang kita pelajari ini, Allah sebutkan mengalir di bawahnya sungai, pakai gelang emas, baju berwarna hijau terbuat daripada sutra, duduk bersanduk, makan buah-buahan, pasangan-pasangan, gelas-gelas, bantal-bantal. Itu namanya nikmat hissiyah atau zahirah. Zahir. Yang kedua yakni nikmat ma'nawiyah. Nikmat ma'nawiyah ni ya nikmat yang kaitannya dengan jiwa kita. Seperti mana di surga Allah kata wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Kami telah keluarkan, tarik keluar dari hati-hati ahli surga ini sifat-sifat yang tak elok. Tak ada dengki, tak ada dendam. La yasma'una fiha lawa wala ta'thima. Di surga tak ada dengar suara mencarut, perkataan mencarut, mengumpat, tak ada. Yang ada adalah salaman, damai, aman, sejahtera, tenang. Itu namanya nikmat maknawiyah. Dan kemuncak nikmat maknawiyah yang tertinggi sekali yakni wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Saat mana wajah-wajah ahli surga berseri-seri ketika ia dapat memandang Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat tertinggi. Kemudian Allah bagi salam, salamun qaulam mir rabbir rahim. Allah sendiri yang mempunyai sifat salam, memberikan salamnya secara langsung, tidak melalui perantara, kepada seluruh ahli surga. Sekarang ini kita di dunia dapat salam daripada Allah melalui perantara. Ya, kadang kita sama Muslim bagi salam, itu mana kita dijadikan perantara oleh Allah untuk menyampaikan salamnya kepada kawan kita. Bahasa awamnya, ketika kita masih di dunia, Allah hanya kirim salam, itu istilahnya. Allah belum memberikan salam secara direct, baru secara langsung, baru kirim salam. Jadi kita dapat kiriman salam. Di surga Allah sendiri yang akan memberikan salam secara langsung. Itu kemuncak nikmat maknawiyah. Dan itu kita tidak mampu membayangkannya, karena memang surga bukan berada di alam nyata, tapi surga yang dimaksud ini berada di alam gaib.
ia bukan berada di alam syahadah, tapi ia berada di alam gaib. Jadi setinggi manapun ilmu yang kita kuasai hari ini, tidak mampu mengetahui secara pasti apa itu surga. Sebab itu tempoh hari saya sampaikan ada 2 ayat Al-Quran, dan itu sangat penting untuk kita jadikan panduan memahami surga. yakni Allah kata surga itu mathalun, perumpamaan. Jadi kalau kita nak meyakini surga, jangan kita yakini secara hakikinya surga itu macam yang Quran cerita itulah, ada sungai lalu terbayang sungai mengalir. Jangan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar, dan hati manusia tak mampu nak membayangkannya. Apa yang kita bayangkan surga itu agaknya seperti itu, surga tidak seperti itu. Habis yang Quran cerita itu mathalun, itu maksudnya. Sebab itu surga bukan untuk kita fikirkan, surga bukan untuk kita analisa, tapi Quran untuk surga untuk kita iman, yakini seyakin-yakinnya. Iman dan yakin itu kerja hati sepenuhnya. Itu kerja hati sepenuhnya. Memikirkan, merenungkan, menganalisa itu kerja akal. Dan objek kajian akal hanya benda-benda yang zahir, yang syahadah. Kata pelajar-pelajar kita, objek kajian akal hanya benda-benda yang bersifat fizikal, alam fizik. Sementara surga itu berada di alam metafizik. Jadi bukan fizik tapi metafisik. Sehingga di sana tidak lagi berlaku hukum-hukum fizik, tak akan berlaku. Surga itu di luar skop sains sehebat manapun. Karena surga bukanlah fenomena fizikal yang boleh diperhatikan, dikaji, diukur, dan oleh itu berada di luar kemampuan sains untuk memahaminya, semoden apapun sains itu. Bermakna secara logik, al-qanun as-sababiyah, apa bahasa Melayunya? Secara logik, al-qanun as-sababiyah, hukum sebab akibat, cause and effect, itu terjemahan bebasnya. Kalau dalam istilah sainsnya dipanggil the law of causality, itu lebih tepat daripada cause and effect. The law of causality, qanun sababiyah. Akal kita boleh menerima pendapat bahawa sisi lain daripada segala yang nyata ini ada sesuatu yang bersifat gaib dan tidak boleh dikaji. Ia bukan bersifat empirikal, di mana logik dan kaedah-kaedah fizik, physical law tidak lagi berlaku. Ya, contohlah, jangankan surga, contoh jin sajalah. Di alam jin, physical law kita ni dah tak berlaku dah, hukum fizik tak berlaku dah. Jadi kalau nak kaji jin dengan menggunakan kaedah sains, ya hanya pening kepala je lah. Sebab jin wujud secara tidak nyata, tidak nampak, kerana ia tidak terikat dengan bahasa bro katalah dengan apa? Dengan jisim. Apa? Melayu jisim ya. Tahu jisim? Jisim lah. Mass ya.
MASS. Bahasa bangsanya MASS. Bahasa kampung saya jisim. Bahasa Kota Damansara katlah, lain pun. Jin tidak terikat dengan itu karena dia tidak terikat dengan jisim, dengan kutlah, bukan katlah, dengan kutlah, graviti bumi, serta bebas daripada ikatan macam-macam lah. Graviti tidak lagi memberi kesan pada jin. Jangan fikir jin panjat bawa kelapa penat. Penat hari ini aku. Mengah-mengah aku. Mana ada jin mengah-mengah? Bebas dari segala ikatan-ikatan kaidah-kaidah saintifik. Ikatan karbon, ikatan molekul, itu atom tidak lagi berlaku pada jin. Itu baru alam jin. Alam surga lebih tinggi daripada alam jin. Karena kata sesetengah pakarnya, jin hanya tinggal di alam yang berdimensi 4. Sementara surga berada di alam yang berdimensi 11. Kita berada di alam yang berdimensi 3. Di alam ini sebenarnya bertingkat-tingkat, tapi tingkatannya bukan macam kue lapis, bukan macam kondominium, tapi tingkatannya jadi baris mereka bersifat dimensional. Dimensi 3, dimensi 4, satu titik namanya dimensi 1. Kalau titik itu sambung-sambung jadi garisan, dimensi 2 kan, atau apa, dimensi 2 garisan pula disambung-sambung melebar jadi apa, ruang, dimensi 2. Macam bayang-bayang kita melekat di dinding, itu dimensi 2 itu. Bayang-bayang itu dia hanya boleh bergerak ke kanan ke kiri, tak boleh depan belakang. Ada bayang-bayang boleh bergerak ke depan. Bayang-bayang kita di dinding itu bergeraknya boleh ke depan, tiba-tiba jumpa kita muka kita, wah terkejut kalau gitu. Karena dia hanya berada di alam yang dimensi 2. Atas ini dimensinya macam kita boleh kanan, boleh kiri, boleh naik, boleh tak. Jin berada di dimensi 4, lagi tinggi. Surga berada di dimensi yang ke-11. Jadi sangat tinggi, sangat tinggi, sangat halus. Sebab itu saya katakan di awal tadi, surga bukan untuk difikirkan atau dikaji dan dianalisa, dibuat macam-macam eksperimen. Sebaliknya surga hanya perlu dipercayai, diyakini, diimani, dan seterusnya. Ya, contoh di dunia ini, adakah ya orang di dunia tidak tidur atau tidak mengantuk selama hayatnya? Mulai pada lahir hingga mati tak pernah tidur. Tak ada, karena memang sunatullah kita begitu. Di surga, ya, Nabi pernah ditanya dalam hadis sahih riwayat Imam Tabrani, Imam Baihaqi, Imam Bazzar, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, su'ila atau qila, telah dikatakan ada orang bertanya, ya Rasulullah, ayanamu ahlul jannati? Ya Rasulullah, adakah ahli surga ini tidur? Adakah penghuni surga ini ada masa untuk rehat, untuk tidur karena penat jalan-jalan, atau mungkin terlalu kenyang makan banyak sangat? Apa jawab Nabi? Kata, la, tak. Ahli surga tidak tidur karena alasan Nabi, an-naumu akhul maut. Kerana tidur itu saudara kembar kematian. Bila disuruh tak ada mati, ya tidur pun tidak. Tidur itu saudara kembar mati. Ya adik-beradik, tapi tidur ringan sikit lah. Itu ada ayatnya dalam Quran, bahwa tidur itu kembar mati. Kembaran adik, saudara kembar si mati. Ada persamaan antara tidur dan mati, walaupun
Ada perbezaan. Wa ahlul jannati la yamutun. Sedangkan ahli surga tidak mati. Sebab itu mereka la yanamun. Mereka tidak. Nah, coba kalau kita fikirkan dengan akal kita, otak kita, kaji berdasarkan kaidah sains, macam mana ya tak tidur tak boring ke? Nah, itu yang tak boring itu karena kita melihatnya dari aspek sains. Tak boring, hanya makan aja, minum, nggak jalan, makan pula banyak, lepas itu bilik air tak ada. Mana? Dalam hadis Nabi, mereka makan, kemana makan itu? Dalam bahasanya sendawa. Sendawa itu nikmat surga. Bila makan dari sendawa, sudah. Iya. Yeah. Masya Allah. Tapi di dunia kita sendawa dianggap aib pula. Itu pelik tu ada. Ya, dulu masa saya belajar di sini merasa bingung sedikit memahaminya. Kenapa sendawa yang Allah jadikan sebab salah satu nikmat surga, tapi di dunia dianggap aib pula, dianggap salah pula. Sehingga perlu minta maaf, minta maaf. Tersendawa. Saya yakin dan pasti itu bukan budaya Islam. Itu aja pujinya. Karena kita pernah dijajah oleh orang putih, sehingga nilai-nilai kedua mereka diajar kepada kita, sehingga kita terima seakan-akan bagi mereka itu satu aib dan kesalahan, bagi kita pun kita anggap seperti kita. Bayangkan, itu nikmat yang Allah berikan pada ahli surga, sendawa itu. Tiba-tiba sekarang kita sendawa rasa bersalah pula. Coba renungkan betul-betul ni. Mana yang betul ni? Allah kata itu nikmatku pada ahli surga. Sekarang juga sendawa. Ya, terpulanglah jamaah pegangi atau tidak, terpulanglah. Tapi saya fikir orang Islam tidak perlu begitulah. Walaupun itu tidak mudah menghilangkannya, karena kita ini semuanya asalnya bekas dijajah oleh mereka. Itu masalahnya. Jadi pastilah tuan-tuan penjajah ini mesti menekankan nilai-nilai mereka itu. Budaya itu pasti dah. Jadi dikatakan merdeka sepenuhnya juga belum lah. Subhanallah. Ya. Jadi itu maksudnya. Jadi beberapa kesimpulan penting lah maksud saya. Jamaah yang dirahmati sekalian, sekarang mari kita masuk pada fitnah kedua dalam surah Kahfi. Sebab dalam surah Kahfi ada 4 jenis fitnah kan? Fitnatul din, fitnatul mal, terus dan yang keempat ya ada 4 semuanya. Fitnatul din itu cerita Ashabul Kahfi. Fitnatul mal, fitnah harta, ini yang nak kita pelajari. Ada 2 orang, yang seorang kaya raya kafir, seorang miskin, yang seorangnya miskin tapi mukmin. Ini nanti cerita agak panjang. Yang ketiga yakni fitnatul ilmi. Fitnah ilmu pengetahuan, kepintaran, kepandaian, itu kisah Musa dengan Khidir itu. Yang terakhir fitnah atau ujian kekuasaan, fitnatul mulki. Nanti kisah terakhir yakni Zulkarnain. Dan keempat benda ini, 4 fitnah ini, itulah yang digunakan oleh Dajjal untuk menyesatkan manusia. Sebab itu bila Nabi bersabda, siapa yang ingin selamat daripada fitnah Dajjal, suruh baca surah Al-Kahfi, karena di situ disebutkan ada 4 fitnah yang digunakan oleh Dajjal, dimanfaatkan oleh Dajjal untuk menyesatkan manusia. Ada yang disesatkan melalui agama, sesat karena hartanya, sesat karena ilmunya, sesat karena kekuasaannya. Tuh pengajaran dia. Baik,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Wadrib, dan buatlah oleh engkau wahai Muhammad, berikanlah oleh engkau wahai Muhammad, lahum bagi mereka umat kamu, masalan perumpamaan, rajulaini dua orang lelaki. Dua orang lelaki ini, yang seorang ja'alna, kami telah jadikan, kata Allah, li ahadihima, bagi salah seorang dari keduanya aku berikan, jannataini, dua kebun. Jannah, kebun, min a'nabin, daripada anggur. Wa hafafnahuma, dan kami hafafna, kami kepung, kami kelilingi kedua kebun anggur itu, binakhlin, dengan pokok tamar. Jadi kebun tamar, di bawahnya itu, di celah-celah pokok itu ada anggur. Maknanya benar-benarlah di kebun yang subur, yang ditanam dengan tumbuhan dua jenis tumbuhan yang memberikan pulangan yang besar. Wa ja'alna, dan kami telah jadikan, kata Allah, bainahuma, di antara keduanya kebun itu, zar'an, tanaman lain. Jadi boleh dikatakan tidak ada seinci pun di kebun itu ruang kosong. Pokok yang besar tamar, di bawahnya ada anggur, di celah-celahnya masih juga ada taman yang memberi manfaat. Tak disebut di sini ya, tak sebut. Jadi ya tanaman ajalah. Kalau jamaah nak mengandaikan, jangan-jangan yang tahu itu maksudnya cili, ya silakan kalau jamaah nak mengandaikan begitu. Yang pasti tak disebut. Tapi dalam kebun itu tidak hanya dua jenis tumbuhan itu saja. Bukan hanya pokok tamar dan anggur. Karena Allah kata ja'alna bainahuma zar'a. Ada lagi tanaman yang lain, tanaman itu tak disebut. Kalau tak sebut, ya terpulanglah jamu apa, cili ke, bayam ke, tomato ke, yang kecil-kecil lagi lah yang. Baik, yang pertama jamaah sekalian, saya ingin sampaikan dari segi kalimatnya, tafsir kalimat seperti biasa, yakni kalimat mathalan, mathalun. Bahasa Melayunya apa? Perumpamaan. Mithalun, apa bahasa Melayunya? Perumpamaan. Dalam bahasa Arab ada dua kalimat yang Melayunya sama. Bahasa Melayunya mathalun perumpamaan, mithalun pun perumpamaan. Tapi di dalam Al-Quran Allah selalu menggunakan mathalun. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara, umpamanya. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Ini wadrib lahum mathalar rajulain. Bezanya ya mas sekalian, kalau Allah gunakan kalimah mathalun, perumpamaan yang Allah nak sebutkan itu yakni sesuatu yang agung, sesuatu yang penting, sesuatu yang penuh dengan pengajaran. Maknanya bukan benda yang remeh bin temeh.
Dahlah remeh bin temeh. Sementara mithalun, itu perumpamaan yang biasa-biasa sajalah. Itu biasanya dalam borak, itu hanya cukup mithalun ajalah. Misalnya lah, umpamanya awak kaya raya, itu mithal aja, tak payah masal. Misalnya lah, jika saya punya kita boleh ini, itu misal. Jadi misal itu untuk gunakan untuk contoh yang biasa-biasa saja dalam percakapan sehari-hari, yang mungkinlah nilai pengajarannya terlalu sedikit. Tapi bila masal, sesuatu yang Allah jadikan masal itu sesuatu yang agung, penuh dengan pengajaran, penuh dengan pendidikan, dengan ilmu, bukan remeh. Contohnya ayat-ayat ini, perumpamaan atau kisah dua orang, yang seorang kaya tapi tidak syukur, kafir, yang seorang miskin tapi mukmin, yang seorang menjual akhirat untuk dunianya, yang seorang menjual dunia untuk akhiratnya. Itu bukan perumpamaan yang biasa, itu perumpamaan yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat besar. Jamaah sekalian, di dalam kisah ini, yakni tentang fitnah mal, fitnah harta benda. Di dalam Al-Quran atau di dalam surah Al-Kahfi ini, kisah ini nanti akan berpanjangan sebagaimana kisah-kisah sebelumnya. Kisah-kisah sebelumnya. Jamaah melihat secara umum terlebih dahulu. Mari kita lihat secara umumnya dalam surah Al-Kahfi. Saya tunjukkan. Lihat secara ini umum dahulu. Ayat ini atau kisah ini, yakni bermula daripada ayat yang ke 32 ni 32. Kisah si kaya yang tidak bersyukur, kisah orang kaya yang tidak bersyukur, atau dalam bahasa akidahnya menjual akhiratnya untuk dunianya. Ini bermula daripada ayat 32 ini, ayat 32 ini hingga ayat 36. Ya, ayat 36. Sementara kisah dan cerita seorang yang mukmin, tidak kaya tapi syukur, mukmin, rela menjual dunianya untuk mendapatkan akhirat. Itu bermula daripada ayat 37 hingga ayat yang ke 43. Oh, bukan 43, sorry. Hingga ayat yang ke-40. Paling tidak 40, 41. Sementara mula ayat 42, 41 dan atau 42 hinggalah ayat yang ke-44, Allah cerita tentang akibat, kesudahan yang akan dialami oleh si kaya yang kafir ini. Jadi ada 3 bagian ayat dibagi jadi 3. Bagian pertama cerita tentang si kafir, si kaya yang kafir ini.
Bahagian dua, cerita si mukmin tapi yang tak kaya ini. Dan nanti beberapa ayat yang terakhir, yakni paling tidak bermula daripada ayat yang ke-41 hingga ayat ke-44, cerita tentang akibat kesudahan si kaya yang kafir. Si kaya yang kafir. Jadi ada 3 itu. Jadi karena ini kisah, sebetulnya kalau jamaah nak baca kisahnya, baca itu sekaligus dahulu. Nak tahu ceritanya, baca kisahnya. Tapi sebagaimana yang saya telah sampaikan, walaupun ini ada kisah dan ada cerita, saya tidak menekankan pada jalannya cerita. Contoh Ashabul Kahfi yang kita pelajari panjang lebar itu, tentang kisahnya, lari ke mana, duduk di mana, itu tentang kisah jamaah belajar sendiri. Yang kita pelajari, yang kita tekan, yakni pada pengajaran daripada kisah itu. Jadi saya ulangi, tentang kronologi ceritanya jamaah tolong baca sendiri. Karena kajian kita ini saya lebih menekankan pengajaran daripada sejarah itu, kisah itu. Tadi saya sudah tunjukkan, baca habis daripada ayat ini hingga ayat 44. Itu jalan ceritanya. Oh, jadi orang ini begini, orang begini ini. Sebab dalam Al-Quran, walaupun ada kisah sejarah, Quran bukan buku sejarah. Bahawa dalam Quran ada kisah sejarah, ya. Tapi Quran bukan buku sejarah. Sejarah dan cerita dalam Quran itu disampaikan bukan semata-mata daripada aspek sejarahnya, tapi lebih kepada ibrah, pengajaran ibrah itu. Baik, di dalam ayat ini, mula ayat 31, yakni saya katakan ini mula cerita tentang fitnah harta. Fitnah harta. Tempoh hari kita telah pelajari jemaah sekalian, fitnah ini secara umum dibagi menjadi berapa? Secara umum, bukan jenis. 4 tu jenis. Itu macam-macam tu. Secara umumnya fitnah dibagi jadi berapa? 3 atau 5? 3, 5, 2, 1. Dibagi jadi 2. Jadi 2. Satu namanya fitnatus, apa namanya, syubuhat. As-syubuhatu. Kedua, al-fitnatus syahawat. Secara umum ni, fitnatus syubuhat. Yang kedua, fitnatus syahawat. Syahawat. Fitnatus syubuhat ini berpunca berpunca daripada qillatul ilmi. Qillatul ilmi ini puncanya, asbabnya saya terangkan nanti. Sementara fitnah syahawat berpunca daripada al-hawa. Al-hawa. Fitnatus syubuhat ini lebih banyak dalam hal fitnatuddin. Nih, fitnatuddin, fitnah agama.
Sementara fitnatul syahwat lebih banyak dalam fitnatud dunya. Fitnatud dunya. Baik, apa maksudnya? Begini. Fitnah secara fitnah ni apa ya? Takut tak tahu nanti fitnah. Fitnah tak sama dengan fitnah ya. Ini fitnah bahasa Arab, yang Melayu itu fitnah. Pandai apa fitnah orang ya. Jadi ini tak ada kena dengan bahasa Melayu fitnah, tak ada. Jauh, tak ada kena mena langsung. Sebab Melayu ni kreatif lah. Fitnah tu jadi fitnah. Fitnah itu maknanya ujian, al-ibtila. Fitnah dalam agama tu maknanya ujian. Al-ibtila'u. Daripada Allah SWT untuk menguji hambanya. Walaupun dari segi bahasa, kalimah fitnah ini mempunyai 4 makna yang telah kita pelajari dahulu. Masih ingat? 1, 2, 3, 4. Makna fitnah ada 4. Ada masih ingat? Ya. Makna pertama fitnah yakni ini yang kita pelajari ini. Apa? Ujian, cobaan, apa lagi? Yang semakna dengan ujian. Ujian, cobaan, musibah. Itu mana pertama. Mana kedua? Kemudian yang ketiga. Saya takut nanti orang ni nanti jamaah dah tengok nanti rekod ujian tu sama je dah aku tulis tahun 2002 dah ada. 23 ada lagi. Fitnah mana pertama ujian dan yang semakna dengannya ya. Ujian ke, musibah ke, apa lagi? Cobaan, apa sajalah. Itu makna pertama. Makna kedua fitnah itu yakni kesesatan. Sesat atau penyesatan. Apa? Kesesatan atau penyesatan? Yang betul. Itu dua kalimat yang berbeza kan? Kesesatan tu bendanya kan? Oh, kesesatan. Penyesatan tu perbuatan menyesatkan orang. Itu namanya fitnah. Sesat. Itu kesesatan lah. Sesat pula coba menyesatkan B. Perbuatan yang sesat coba nak menyesatkan B, itu pun nama fitnah. Itu namanya penyesatan. Itu makna kedua. Makna ketiga fitnah ini berkaitan Al-Quran. Ya, untuk rahmat itu saya tak payah tunjukkan ayatnya satu persatu, tapi saya pastikan memang ada. Saya pernah sampaikan dahulu. Ketiga maknanya menyiksa. Fitnah bahasa Arab Melayu menyiksa. Siksa, azab. Yang terakhir membakar. Contoh, katakanlah kalau jamaah punyalah jumpalah seketul emas, lalu nak tahu berapa gram sebenarnya yang asli, yang murni daripada seketul ini. Bagaimana cara mengetahuinya? Leburkan, bakar hingga mendidih cair. Nanti yang bukan emas tulen dia akan ini kan. Sehingga kalau emas tu katalah asalnya berat, asalnya katalah 100 gram, setelah dibakar kita hanya berikan berapa tu yang tundangannya. Agak kata 360 umpamanya. Maknanya yang 40 itu tak tulen. Nah, upaya usaha kita membakar untuk mengetahui mana yang tulen itu namanya fitnah bahasa Arab. Fitnah itu maknanya membakar.
Jadi tak ada empat makna ni. Kalau itu dari empat makna tu ada tak kaitannya dengan fitnah bahasa Melayu? Tak ada. Tak ada, betul. Nah sekarang jika jamaah baca ayat ni, katalah, baik saya tunjukkan supaya kita betul-betul belajarnya biar ya agak sumul sikit lah, ya, supaya kajian kita ni lebih bersifat komprehensif dan holistik. Itu maksud saya. Coba jamaah baca ayat ini, jamaah memahaminya macam mana? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 191, karena ini yang seringkali lah kata pemahamannya kurang tepat. Dan kadang-kadang nak menjelaskan pun masih terkeliru tentang ayat ini, apalagi yang mendengar. Coba berikan ayat 191 Al-Baqarah. Ayat agak panjang, tapi di tengah-tengah tu ada firman Allah berbunyi wal fitnatu asyaddu minal qatli. Betul ya? Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Terjemahan Melayunya, dan fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Biasanya kalau jamaah mendengarkan uraian ayat ini, apa yang dimaksudkan biasanya? Tuan-tuan, fitnah itu lebih besar, lebih dahsyat daripada membunuh. Sebab itu janganlah kita suka fitnah orang. Kan begitu biasanya kan? Itu dah lari itu penjelasannya. Memanglah memfitnah orang itu jahat, tapi janganlah kita cari dalil Quran. Dalilnya apa? Al-fitnatu. Tak kenalah. Ayat ini tak ada kena-mena dengan fitnah bahasa Melayu tu. Coba pilih satu di antara empat makna tadi. InsyaAllah betul. Apa makna fitnah di sini? Dan fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Apa makna fitnah ini? Menyesatkan, penyesatan. Membunuh B katakanlah, itu dahsyat tu. Bunuh B itu dahsyat. Tapi jika membunuh B kerana zalimnya, dan B yang dibunuh teraniaya, masuk neraka, B masuk surga karena mati terbunuh dalam keadaan teraniaya. B masuk surga. Tapi kalau yang sesat menyesatkan B dan B pun jadi sesat, di mana kedua-duanya? Neraka. Jadi menyesatkan orang itu lebih dahsyat daripada membunuhnya. Itulah makna ayat ini. Dan ayat ini memang kaitannya dengan itu. Jangan dijadikan dalil memfitnah tu, hati-hati. Sekarang ni zaman fitnah. Ayat yang lain ada juga kata al-fitnatu akbaru minal qatli. Ada kan? Al-fitnatu akbaru minal qatli. Maksudnya apa tu? Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Dalam Baqarah juga tu, dalam 217 itu, ya. Dalam 217 di sana Allah berfirman wal fitnatu akbaru minal qatli. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Makna yang ketiga itu tepat sekali, menyesatkan. Membunuh orang berdosa, yang dibunuh belum tentu berdosa, belum tentu. Katakanlah orang, dalam hadis Nabi, ada perompak masuk rumah, pencuri masuk rumah, lalu dia nak merampas harta tuan rumah mempertahankannya, bergaduh. Akhirnya si tuan rumah itu terbunuh di tangan pencuri, perompak itu. Nabi memberitahu kita, siapa yang mempertahankan hartanya mata syahidan, mati syahid.
tuan rumah yang mempertahankan hartanya, mempertahankan keselamatan keluarganya daripada kejahatan perompak hingga matinya syahid, mati terbunuh syahid. Jadi belum tentu orang yang dibunuh itu sengsara. Berbeza jika A menyesatkan B, B masuk neraka, A pun neraka. Sebab itulah Quran kata al-fitnatu asyaddu minal qatli, atau al-fitnatu akbaru. So faham ya? Ini fitnah di maknanya ujian. Di sini ada ujian, dan ujian itu ada dua, satu syubuhat, dua syahwat. Ujian Allah atau sesuatu yang boleh menyesatkan manusia secara umumnya, dan bila sesat akhirnya macam mana nanti di akhirat nasibnya? Surga atau neraka? Neraka, disiksa, dibakar. Kan tadi fitnah maknanya menyiksa atau membakar kan? Fitnah secara umum jadi ada dua, satu fitnah syubuhat. Syubuhat itu bahasa Melayu pun syubhat juga ya. Apa syubhat? Syubhat itu bukan syubhat, syubuhat. Ya, dekat-dekat dengan syubhat. Mana samar-samar kan? Tak jelas kan? Tidak jelas baginya antara yang halal dengan yang haram, antara surga dengan neraka, antara pahala dan dosa, antara yang yang haram dengan yang halal. Bayangkan kalau seseorang itu dalam hidupnya, dalam jalan kehidupan, tidak jelas baginya, ini halal ke haram? Halal ke halal aja dah, tak payah pening-pening. Ini apa? Ini perintah atau larangan? Ini perintah aja lah. Ini boleh ke tak boleh? Tak boleh sebab ini tak yakin lah. Boleh aja lah. Bayangkan kalau orang syubhat seperti itu. Sedangkan sebagai orang mukmin kita mesti punya furqan. Quran kata, ingat, saya yakin jamaah sudah rajin dulu mengikuti tazkirah Ramadan di mana-mana. Ramadan bulan diturunnya Al-Quran. Quran itu adalah furqan. Apa nama furqan? Pembeza. Orang mukmin wajib punya furqan. Mana dalamnya dia punya pembeza, dengan dia jelas di depan matanya, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tak boleh, ini perintah, ini larangan. Dan itu wajib. Kalau tidak, nanti hidup kita penuh dengan syubhat. Teraba-raba ini macam mana ni boleh? Punca fitnah syubhat qillatul ilmi. Karena sikitnya ilmu pengetahuan, kurang ilmu. Kenapa kurang ilmu? Ya malah belajar kurang lah. Tapi dulu saya pernah, ingat saya tak belajar agama. Saya umur 17 tahun dah khatam Quran tahu. Apa dengan khatam Quran jadi pandai? Belajar. Semakin banyak yang kita pelajari, oh ini perintah Allah, oh ini haram, oh ini halal, ini boleh, ini tak boleh, ini surga neraka. Sehingga furqan kita sangat jelas, sehingga kita tidak akan tersilap melakukannya dalam ucapan, dalam langkah, dalam bekerja, dalam memilih, dalam apa. Sehingga kita terselamat insyaAllah daripada fitnatus syubuhat, karena kita sudah punya ilmu. Sebab puncanya qillatul ilmi, ilmu yang sikit. Dan biasanya atau kebanyakannya fitnah syubhat ini dalam hal agama. Dalam hal agama, halal haram, boleh tak boleh, perintah larangan, surga neraka, itu fitnah agama. Sementara yang kedua, ini jadi banyak dalam hal agama ya. Yang kedua fitnah syahwat. Syahwat maknanya apa ya? Dah baca Melayu dah, syahwat. Bahasa Arabnya asyahwat, bahasa Melayu syahwat. Apa syahwat?
Syahwat apa syahwat? Keinginan. Syahwat itu keinginan. Keinginan. Keinginan kepada apa? Ini puncanya, yakni al-hawa. Hawa nafsu itulah puncanya. Sebab hawa nafsu ini punya keinginan yang luar biasa. Ingat, Nabi pernah bersabda, la yamla'u ibni Adam, perut anak Adam tidak akan penuh, tak akan puas jika ia punya satu lumbung emas, dia nak dua. Kalau dah dua, tiga. Perut anak Adam tak akan penuh, tak akan puas, kata Nabi, sebelum at-turab, tanah tu masuk ke mulut dia. Maksudnya apa? Selagi tanah belum masuk mulut, anak Adam tak pernah puas. Maksudnya bila anak Adam puas? Bila dah qalu lah. Artinya kalau anak Adam ini ingin memenuhi hawa nafsu, hingga mati pun tak akan penuh. Itu namanya fitnah syahwat. Biasanya dalam hal apa nih fitnah syahwat nih? Hal dunia, harta benda, pekerjaan, darjah, kemegahan. Itu biasanya. Sebab itu tak puas-puas. Baik, dari dua fitnah itu, mana yang lebih besar, yang lebih dahsyat, lebih bahaya? Fitnah pertama atau fitnah kedua? Hanya perlu dua kali jawab, atau hanya perlu dua orang menjawab? Fitnah pertama, fitnah kedua. Ya betul, sebab ada yang pertama, ada yang kedua. Okeylah, saya betulkan aja lah. Fitnah yang pertama tu lebih dahsyat jamaah sekalian, lebih bahaya. Contoh kecil saja. Saya sakit yang Allah timpakan pada saya ini sebagai fitnah apa ini? Fitnah agama atau fitnah dunia? Badan saya sakit, kaki saya sakit, mata saya sakit, rambut pun sakit. Fitnah dunia. Yang sakit fizikal saya, kerana saya tak tahan sakit, berubat tak sembuh, lah bingung punya bingung. Kerana saya nak sangat sembuh, tak nak terus sakit, saya pun jumpalah orang yang sentiasa pakai ihram tapi kain orange, sentiasa tahalul kerana kepalanya buta. Kan kepalanya buta, sentiasa tahalul lah, pakai kain ihram. Orang kata mana boleh, itu tak boleh. Yalah, memang tak boleh mensyirik, tapi tak tahan, saya tak tahan. Tapi ramai orang berubat dengan dia, semua sembuh, takkan kecewa lah. Syirik lah namanya. Jika saya tak sabar, tak tahan dengan fitnah dunia, yakni sakit, saya itu fitnah dunia, sehingga saya melanggar larangan agama, kan berubat dengan syirik itu larangan agama, maka tertimpalah pada sana fitnah agama. Berbalik atau tidak tu? Berbalik atau tidak? Langsung tidak berbaloi. Orang yang ditimpa fitnah dunia, boleh jadi ia akan dapat surga, boleh jadi ia akan masuk neraka. Ya. Orang sakit ya mas sekalian, orang dilanda musibah seperti apapun, terbuka ruang seluas-luasnya untuk dia masuk surga. Syaratnya ia sabar. Betul? Tapi kalau dia tak sabar, ya neraka lah. Jadi untung orang yang ditimpa musibah dunia. Tetapi kalau orang ditimpa musibah agama, yakni perintah ditinggal, larangan pasti neraka. Tak ada pilihan lain. Situ fitnah agama lebih berat. Kalau ingin jauh mendalaminya berdasarkan dalil, bacanya 2 surat terakhir dalam Al-Quran.
Itu cara satu di antara caranya. Kaji 2 surat terakhir dalam Al-Quran, yakni surah Falak bin Nas. Orang Melayu kata surah Falak bin Nas, sebab kulhu Falak bin Nas. Coba perhatikan, saya tunjukkan supaya tambah ilmunya dan tambah mantap. Dalam surah Falak apa bunyinya? Tak payah tengok apa, semua dah hafal dah, dah hafizah semua dah. Hafizah dah, tak payah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza khaba wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza. Pertanyaan saya, berapa perkara, berapa ujian, cobaan yang Allah suruh kita berlindung dengannya dalam surah Al-Falaq? Ada berapa semuanya? Satu apa? Min syarri ma khalaq, keburukan ciptaan Allah. Kedua, min syarri ghasikin idza waqab, kalau malam. Ketiga, min syarri naffatsati fil 'uqad, ahli sihir, kejahatan orang sihir. Keempat, kedengkian orang. So ada 4 ya. Ada 4 ujian, 4 fitnah yang Allah suruh kita berlindung dengannya. Keempat fitnah ini fitnah dunia atau fitnah agama? Keburukan makhluk. Contoh makhluk tu banyak lah. Contoh elektrik ini makhluk jamaah sekalian, kan? Elektrik walaupun memberikan kita manfaat, tapi juga boleh menimbulkan madarat. Banyak orang jadi sate kena elektrik. Dia masak sate, bukan sate yang masak, dia yang masak. Iya. Kereta, ya itu ciptaan Allah, kan bahannya ciptaan Allah. Boleh memberi manfaat, tapi juga boleh menimbulkan madarat. Min syarri ma khalaq tu macam-macam. Jadi fitnah apa tu? Dunia ada 4, betul? 4 jenis fitnah dunia Allah suruh kita berlindung dengannya. Berapa nama Allah yang Allah suruh kita sebut ketika kita nak berlindung dari 4 jenis fitnah dalam surah Falaq? Berapa nama Allah yang Allah suruh kita sebut dalam Al-Falaq untuk kita berlindung dari 4 fitnah dunia? Ada berapa? Nama Allah. Satu saja. Oh, belum tahu ya. Itu kau mengkaji. Apa yang Allah suruh kita berlindung dengannya? Qul a'udzu rabbil falaq, betul? Satu saja. Kan aku berlindung dengan Rabbul Falaq, satu. Allah suruh kita berlindung dengannya dengan menyebut satu namanya dari 4 ujian, betul? Keempat itu adalah ujian dunia. Sekarang coba baca ayat surah terakhirnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas, alladzi yuwaswisu fi sudur nas, minal jinnati wan. Pertanyaan saya, ada berapa jenis fitnah yang Allah suruh kita berlindung dengannya dalam surah An-Nas? Ada berapa? Agaknya cermat ke tak cermat memahaminya, cerdas ke tak cerdas memahaminya. Depan mata tu. Jadi kita latihan cerdas memahami Quran. Ada berapa jenis fitnah yang Allah suruh kita berlindung kepadanya dalam surah An-Nas? 4. 1 lagi. Ada yang lain? 2. 1, 2, 4. Ada yang 3?
5. Lagi banyak lagi mungkin kan. Ini macam ini macam ada sale aja, tambah lagi ada 5, ada 6. Hanya 1 mah lah. Ini latihan cerdas memahami Al-Quran. Coba perhati betul-betul. Allah suruh kita qul a'udzu binnas malikin nas min syarril waswasil khannas. Apa artinya itu? Daripada bisa setan kan? Lalu itu Allah sebut bisa itu alladzi waswisu fi sudurinas. Itu bukan fitnah yang kedua, itu sambung yang pertama. Daripada syaitan yang mengganggu manusia dalam hati kan. Lalu Allah sebutkan setan jenis mana? Golongan jin dan manusia. Kalau itu ada berapa fitnah? 1. Nak lebih yakin 1. Kalau nak yakin, sebab takut nanti ada yang 2, 4, bukan 4, bukan 1 saja. Yakni mohon perlindungan pada Allah daripada penyesatan, gangguan syaitan. Itu saja. Itu saja. 1. Baik, Allah suruh kita berlindung daripada 1 fitnah. Berapa nama Allah yang Allah suruh kita menyebutnya, memanggilnya dalam ayat itu? 3. Apa itu 3? 1 Rabbin nas. 2 Malikin nas. 3 coba jamaah nampak ke tak nampak benda seperti itu? Yang tadi Allah suruh kita berlindung dari 4 musibah, hanya perlu menyebut 1 nama Allah. Yang ini Allah suruh kita menyebut 3 namanya untuk berlindung daripada 1. Apa dia pengajarannya? Baik, yang 1 tu fitnah dunia atau fitnah agama? Penyesatan setan. Agama. Itu fitnah mana agaknya? Syubuhat. Tengok, Allah suruh kita berlindung pada dari fitnah agama, kena panggil 3 nama Allah. Karena ini dahsyat. Allah suruh kita berlindung dari fitnah dunia, walaupun 4 sekalipun, walaupun 5, mungkin 10, hanya perlu panggil nama Allah 1 saja. Sehingga dalam surah terakhir itu, 2 surah itu Allah beritahu bahawa fitnah agama itu lebih dahsyat, lebih agung, lebih hebat daripada fitnah dunia. Inilah yang dimaksudkan. Jadi kadang kalaulah orang diuji dengan fitnah dunia pun gagal, ya jangan harap diuji dengan fitnah agama akan berjaya. Begitu maksudnya. Dengan fitnah dunia pun gagal, apalagi fitnah agama. Dan itu contohnya sudah banyak Al-Quran dan sudah kita pelajari dahulu ya. Jadi telah pelajari bersama. Ya, contoh mudah itulah. Kita sakit, kita miskin, kita serba susah. Ya. Susah, tak cukup makan, tak itu fitnah apa tu? Dunia, betul kan? Fitnah dunia. Bila orang miskin, jatuh sakit, miskin, belum tentu dia berdosa, belum tentu. Boleh jadi kemiskinan yang dialami itu menghapuskan dosanya jika ia sabar, sehingga membolehkannya ia masuk surga. Sebab itu fitnah dunia ringan. Tapi coba, karena dia tak tahan dengan kemiskinannya, tak sabar dengan kesusahannya, lalu dia mencuri. Mencuri itu kalau dia tergamak mencuri, mana orang tu kena fitnah, tertimpa fitnah agama. Yang bila mencuri itu yang terjejas apa? Dunianya atau agamanya? Agamanya. Bila dia tak cukup makan, itu yang terjejas agamanya ataupun badannya? Disinilah Allah mengajar kita. Mengajar kita. Jadi boleh fahami ini? Boleh fahami ya? Ya, mudah-mudahan fahamlah. Mudah-mudahan faham. Kalau tak faham ya fahamkan sajalah. Faham-fahamkannya. Tapi harap-harap faham ya. Dan nak kita pelajari ini, yakni fitnah
mal. Mana fitnah? Harta. Fitnah harta. Sama ada orang itu diberi harta banyak, itu pun fitnah. Harta boleh jadi fitnah karena banyaknya, atau boleh jadi orang itu dikurangi hartanya, Allah bagi sikit, sikitnya harta itu pun juga fitnah harta. Di harta ini banyak ke, sikit ke, itu adalah fitnah. Fitnah maknanya apa di sini? Ujian, bukan penyesatan ya. Ujian. Boleh jadi karena ia ujian, boleh jadi akan menyebabkan ia sesat, tersiksa, dibakar, atau boleh jadi terlepas karena memang ujian. Boleh jadi lulus, boleh jadi tidak lulus. Ingat, banyak atau sikitnya harta itu sebenarnya ujian. Kalau banyak harta itu apa? Ujian yang senang, betul. Kalau sikit harta itu ujian yang susah. Jamaah lebih suka diuji yang senang atau yang susah? Kedua-duanya sama-sama ujian. Mana agak-agak yang lebih mudah untuk kita lulus dan berjaya? Diuji dengan kesenangan atau dengan kesusahan? Sebab yang penting bukan jenis ujiannya, yang penting kita nanti berjaya atau tidak. Sebelumnya saya tunjukkan ayatnya jamaah sekalian berkaitan dengan fitnah ini, fitnah harta ini. Cuba jamaah lihat surah Al-Anbiya ayat 35. Al-Anbiya ayat 35. Dan tolong diingat-ingat selalu ayat-ayat seperti ini. Sudah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap diri, jiwa pasti akan merasai kematian. Maksudnya apa nih ya? Oh, tak apalah, itu tajuk lain. Kematian nanti lari malah melebar-lebar nanti. Ada yang tiap-tiap diri pasti akan merasai mati. Ada tiap-tiap yang bernyawa akan merasai kematian. Ada yang tiap-tiap nyawa akan merasai kematian. Lalu difahami makna setiap yang hidup pasti akan mati. Biasanya macam itulah penjelasannya. Walaupun sebenarnya ada penjelasan yang mungkin lebih tepat. Apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatun. Apa tu? Dan kami akan menguji kamu, kata Allah. Ujian itu sama ada bisyarri, dengan keburukan. Benda yang kita biasanya tak suka. Secara fitrahnya kita tidak menyukai benda itu. Ya, sakitlah, susahlah, hilang baranglah, miskinlah, dibuang kerjalah, kematianlah, bencana alam. Manalah kita suka itu. Kita kata itu syar. Syar ini apa? Menurut pandangan kita ya, bukan pandangan Allah. Sebab kalau dilihat daripada Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Biyadikal khair, kata Allah. Wal khairi, dan kebaikan. Tak kiralah bala itu syarrun ke, bala itu khairun ke, Allah kata fitnatun sebagai ujian. Jadi fitnah itu ada dua, sama ada syar atau khair. Syar khair itu dalam pandangan kita. Kita kata fitnah itu syar bila kita tak suka biasanya. Contoh sakit, itu syar bagi kita. Ataupun apa namanya, sehat. Sehat pun fitnah juga, tapi fitnah yang khair ke syar? secara umumnya lah, kalau orang bagi sehat itu maknanya dia seronok atau sedih.
Jadi yang pentingnya di sini begini poinnya jam sinan, yang mustahak bagi kita, yang penting bagi kita bukan jenis ujian apa yang Allah nak timpakan pada kita. Itu hak Allah. Itu hak Allah. Allah nak bagi kita syarga, Allah nak bagi kita khair, itu hak mutlak Allah. Walaupun kita boleh meminta, tapi hak sepenuhnya di tangan Allah. So itu yang penting bukan jenis ujiannya. Yang penting macam mana kita menghadapi ujian itu. Lulus ke tak lulus, berjaya atau tidak, itu penting. Allah bagi ujian kesenangan sekalipun. Sehat tak pernah sakit, kaya tak pernah miskin, senang tak pernah susah, untung tak pernah rugi. Tapi makin jauh daripada Allah, neraka tempatnya. Neraka. Yang seorang diuji, sakit sembuh-sembuh, miskin tak pernah kaya, asyik rugi tak pernah untung, baru dapat kerja buang kerja, kais pagi makan pagi, kais petang tak jadi makan. Bayangkan kalau kais pagi makan petang tak jadi makan, maknanya dah. Tetapi dia sabar, dia tidak suudzon kepada Allah, dia tidak mengeluh pada Allah, dia benar-benar merasakan ini tanda Allah sayang saya, karena Allah hendak menghapuskan dosa saya. Dia kata terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Surga tempatnya. Mungkin karena kurang makan, bahkan sering kebuluran, mungkin ajalnya malah pendek, umurnya mungkin 5 tahun kemudian meninggal. Jadi diuji dengan susah 5 tahun saja, di akhirat masuk surga. Yang senang tadi mungkin dibagi banyak umurnya, 20 tahun, boleh melompat-lompat, boleh panjat pohon kelapa nak petik mangga walaupun sudah 96 tahun. Bayangkan dong, happy-nya luar biasa. Tapi kalau dengan kesenangan makin jauh pada Allah, neraka tempatnya. Fa'iyatubillah. Sebab itulah jamaah sekalian, begini formula dia. Tolong camkan betul-betul. Ini saya simbolkan. Jika musibah membuatmu semakin dekat dengan Allah, jikalau musibah itu membuatmu, menyebabkan kamu semakin dekat dengan Allah, maka itulah nikmat. Ini bahasa yang agak dalam sikit nih, tolong dihayati. Tetapi jika nikmat membuatmu atau menyebabkan kamu semakin jauh daripada Allah, maka itulah musibah. Ini kata agama. Jika musibah membuatmu makin dekat dengan Allah, itulah nikmat. Jadi wajib syukur atau mengeluh? Ya syukur sebab nikmat. Tapi jika nikmat yang Allah berikan membuat kita makin jauh daripada Allah, makin lupa akhirat, makin angkuh dan sombong, jalannya pun makin mengingkang, itulah musibah yang sebenarnya. Lainlah kalau dengan nikmat orang makin dekat dengan Allah. Masya Allah, fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Dengan musibah, susah di dunia, makin dekat dengan Allah. Ya mungkin di dunia kurang beruntung, ya ibaratnya, tapi di akhirat masuk surga. Jadi yang pentingnya lulusnya itu bukan. Sebab ramai orang yang Allah bagi nikmat macam-macam, bukan membuat kita menjadi dia makin dekat, makin jauh. Contohnya ayat yang sedang kita nak pelajari ini. Dari bagaimana dia makin angkuh, makin jauh daripada Allah. Yang last hidupnya belum pun di akhirat, di dunia sudah dibalas oleh Allah. Faham ya? Ini hakikatnya musibah atau bukan itu. Sehingga Imam Ibn Taymiyah sendiri menyatakan, musibatun tuqbilu bika 'alallahi khairun laka min ni'matin tunsika dzikrallahi. Itu kata Imam Ibn Taymiyah. Supaya
Ibnu Taimiyah kata nih kesimpulannya. Jadi pengajaran daripada kisah yang kita nak pelajari, saya sampaikan dahulu beberapa kesimpulan pentingnya pengajarannya. Seperti yang saya katakan tadi, tentang jalannya cerita, kerujuk cerita Ashabul Jannah ini, tolong banyak baca sendiri. Kisah sejarahnya baca ajalah, bab sejarahnya. Karena kita tidak belajar sejarah di sini. Belajar pengajaran dia. Boleh baca? Boleh ya? Boleh. Ya? Tak bunyi. Takut nanti macam apa bujang lapuk, ada surat 3 orang baca lain-lain. Ada yang syair Arab dah. Bacalah, baca baris bawah semua ke. Misi PJT kibili bikin. Yang satu baca doma semuanya. Musuh betul-betul musibatun. Ini yang kata Imam Ibn Taimiyah ya. Musibatun tuqbilu bika ala Allahi khairun laka min ni'matin tunsika dzikrallahi. Musibatun tuqbilu bika 'ala Allah khairun laka min ni'matin tunsika dzikrallah. Terjemahannya lebih kurang, musibah yang membuatmu menghadap Allah, yang menyebabkan kamu menghadap Allah, yang menggerakkan kamu makin dekat dengan Allah, begitulah maksudnya, lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuatmu lupa akan mengingatinya. Musibah yang membuatmu menghadap Allah atau menjadikan kamu makin dekat dengan Allah, makin ingat Allah, lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuatmu menjadikan kamu lupa mengingatinya. Jadi kalau kita disuruh pilih, pilih yang baik atau yang tak baik? Yang baik atau yang tak baik? Yang baik itu mendekatkan diri kepada Allah atau menjauhi diri kepada Allah? Mendekat kepada Allah. Kalaulah kita ingin memilih yang baik, yakni dekat dengan Allah, dan tidak ada cara lain yang Allah pilihkan buat kita untuk kita dekat dengan Allah itu dengan musibah, ya musibah itu yang terbaik. Benar. Sehingga seakan-akan begini, ya Allah, janganlah Engkau bagi hamba ini kesenangan jika kesenangan itu malah membuat hamba-Mu jauh dari Engkau. Seakan-akan gitu. Dan ini tidak mudah doa seperti itu jamaah sekalian. Sebab itu kalau jamaah sudah mampu doa seperti itu, yakinlah jamaah sudah jadi wali. Ya iya,
Wali dalam arti kata kekasih Allah ya. Jangan wali kemudian diartikan yang boleh terbang, boleh makan bara api. Bukan. Wali mana kekasih Allah. Allah pasti ridho. Malaikat pun pasti heran. Setan hanya geleng-geleng kepala. Allah Akbar. Saya minta ampun lah dengan manusia macam ni. Allah wujud macam ni boleh makin sayang pada Allah pula. Geleng-geleng iblis. Itu ciri waliullah. Doanya pelik. Ya Allah, berikanlah ya Allah hamba-Mu ini kesihatan ya Allah, kesenangan hidup ya Allah. Tapi ya Allah, jika kesenangan hidup yang hamba pohon ini akhirnya menjadikan hamba-Mu jauh daripada, tak payah Allah, tak payah. Bagi saya pada hamba-Mu apa saja yang Engkau kehendaki, asal ianya membuat hamba-Mu dekat pada. Itu doa waliullah tu sekalian. Latih begitu. Tapi kena jujur, kena ikhlas. Jangan ya Allah, saya minta ya Allah agar dekat denganmu, tapi Kau mesti bagi aku senang aja lah. Senang, tak nak susah, tak nak susah. Ini memaksa Tuhan, bukan minta itu memaksa Allah. Dia ingat Allah tu stafnya diperintah-perintah. Ramai orang yang sedang berdoa itu bukan berdoa menyuruh Allah, mengarah Allah. Itu bukan doa. Orang tak sedar dan ini berdoa ke, ini menyuruh Allah ke. Jadi kalau dah mulai macam bernada menyuruh, memang tak akan diterima lah. Inilah kesimpulan awal penting bagi saya yang akan kita pelajari nanti dalam kisah fitnah dunia ini, fitnah mat. Saya ulangi sekali untuk kali ketiga tentang sejarahnya, cerita penciannya. Tolong jamaah baca sendiri. Saya baca sejarah tentang baca sendiri. Itu kita tak akan belajar. Saya hanya ingin menyampaikan pengajarannya tentang fitnah seperti ini. Ya, itu kesimpulan ulama dahulu, Imam Ibn Taymiyah. Ya, musibah, kesusahan hidup yang membolehkan kita makin dekat dengan Allah, makin khudu, makin ikhlas, jauh lebih baik daripada kesenangan, daripada nikmat yang buat kita malah menjauh. Atau dengan kata lain tadi saya katakan, musibah yang menyebabkan kita dekat dengan Allah itulah nikmat. Tapi nikmat yang menyebabkan kita jauh dari Allah itulah musibah. Cara berfikir orang mukmin mesti lebih dalam. Jangan melihat zahirnya saja. Sebab ada manusia dalam Quran ditegur oleh Allah dalam Al-Quran. Ramai manusia ni yang dia fikir aku suka dia sebab aku bagi apa yang dia nak. Ingat, hati-hati kalau kita pernah terlintas begitu. Ada ayat dalam Quran dengan teguran yang rasa keras, seakan-akan Allah berfirman, manusia ni pelik. Ada manusia yang dia fikir aku suka dia hanya karena aku bagi setiap apa yang dia nak. Dan ada manusia fikir aku tak suka dia hanya karena doanya aku tak kabulkan. Allah kata kalla, kalla, kalla. Bukan macam salah. Anggapan kamu tak betul. Nak menghilangkan abuah itulah bukan main susah. Ya, mudah-mudahanlah bertambah pengetahuan, bertambah cerdas, bertambah. InsyaAllah akan sambung pada semua yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu bisyaitonir rajim wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.